Menolak itu bukan dosa. Tapi terus-menerus berkata iya demi menjaga perasaan orang lain justru bisa menghancurkan dirimu sendiri. Seorang teman lama tiba-tiba menghubungi. Ia ingin meminjam uang. Kamu kaget. Sebenarnya kamu sedang dalam kondisi pas-pasan. Tapi karena tidak enak, kamu menjawab, nanti aku usahakannya. Padahal kamu tidak punya niat memberi. Beberapa hari kemudian ia menagih. Kamu panik. Situasi jadi canggung, hubungan pun rusak. Fenomena ini umum. Kita diajarkan untuk ramah, bukan untuk tegas. Untuk membantu, bukan menetapkan batas. Padahal, menurut Bunda Ries, When to Say Yes, How to Say No karya Dr. Henry Cloud dan Dr. John Townsend, batasan yang sehat justru adalah fondasi dari hubungan yang sehat. Menolak dengan elegan bukan soal menolak orang, tapi menolak beban yang bukan tanggung jawab kita. Fakta menariknya, dalam riset yang dimuat dalam Journal of Consumer Research, orang yang menggunakan kata, saya tidak, dibandingkan, saya tidak bisa, lebih cenderung menjaga integritas dan tidak mudah dipaksa orang lain. Menolak bukan hanya soal ucapan, tapi juga soal sikap psikologis. Maka tulisan ini akan membongkar 7 teknik psikologi untuk menolak dengan tegas tapi tetap elegan, agar kamu bisa jujur pada dirimu tanpa kehilangan wajah di depan orang lain. 1. Katakan alasan, bukan alasan yang dibuat-buat. Dalam buku The Assertiveness Workbook karya Randy J. Patterson, menolak dengan menyebutkan alasan jujur seperti, saya sedang mengerjakan tanggung jawab lain, lebih kuat daripada kalimat mengambang seperti, aku sibuk deh kayaknya. Alasan yang jelas memperlihatkan kamu bukan menolak karena malas, tapi karena punya prioritas. 2. Gunakan frasa personal daripada defensif. Kalimat, maaf, aku tidak bisa, lebih elegan daripada, aku gak suka ikut hal-hal kayak gitu. Teknik ini disebut statement, yaitu menyampaikan dari sudut pandang diri, bukan menyerang. Marshall Rosenberg dalam Nonviolent Communication menekankan pentingnya merawat hubungan dengan cara berbicara dari kebutuhan kita, bukan dari penolakan terhadap orang lain. 3. Tunda respons untuk memberi ruang berpikir. Dalam Essentialis karya Greg S1 MCH Pronunciation Kion, dia menyarankan untuk tidak langsung menjawab permintaan secara spontan. Ucapkan, boleh aku pikirkan dulu dan jawab besok? Ini memberi kamu waktu untuk jujur pada diri sendiri, sekaligus menyiapkan respons yang tidak menyakitkan. 4. Jangan menyisipkan rasa bersalah yang berlebihan. Kalimat seperti, aku benar-benar minta maaf banget ya, aku jahat ya nolak, justru menunjukkan kamu tidak yakin dengan keputusanmu. Dalam Radical Honesty karya Brad Blanton, disarankan agar kita menyampaikan apa adanya tanpa drama berlebihan, karena kejujuran yang dewasa tidak membutuhkan rasa bersalah palsu. 5. Alihkan dengan tawaran yang lebih realistis. Contoh, aku tidak bisa bantu pinjaman uang, tapi aku bisa bantu carikan pekerjaan paruh waktu. Contoh, aku tidak bisa bantu pinjaman uang, tapi aku bisa bantu carikan pekerjaan paruh waktu. Ini teknik psikologis dari prinsip substitution dalam terapi perilaku, bahwa penolakan akan lebih diterima jika disertai alternatif. Menolak tidak selalu harus memutus, tapi bisa mengarahkan. 6. Ulangi batasmu dengan tenang, jangan menyerang. Ketika orang terus mendesak, ulangi dengan suara datar dan kalimat yang sama. Aku tetap tidak bisa ya. Ini yang disebut broken record technique W dalam terapi perilaku kognitif. Teknik ini memberi sinyal bahwa kamu konsisten, tanpa perlu naik suara atau menjelaskan berkali-kali. 7. Sadari bahwa menolak juga adalah bentuk menghargai diri. Buku The Courage to Be diseliket oleh Ichiro Kishimi dan Fumita Koga mengajarkan bahwa hidup yang sehat dimulai ketika kita berhenti hidup dalam ekspektasi orang lain. Menolak adalah cara untuk menyelamatkan energi, waktu, dan martabat kita sendiri. Dan orang yang sehat secara mental akan memahami batas itu. Jika kamu menikmati pembahasan seperti ini dan ingin terus melatih kejelasan berpikir serta keberanian bersikap, subscribe channel seputar logika. Kita butuh lebih banyak orang yang tegas tapi tetap beretika. Mengatakan tidak bukan tanda ketidakpedulian, tapi bentuk kasih sayang yang jujur. Jangan biasakan hidup dalam perasaan tidak enak hanya untuk menyenangkan semua orang. Kamu bukan matahari. Bagikan video ini ke seseorang yang kamu tahu sering kesulitan menolak dan akhirnya kelelahan sendiri.
Atau tulis di komentar, penolakan seperti apa yang paling sulit kamu sampaikan? Kita bahas bersama di Ruang Logika dan Nurani.